Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dengan penjagaan besar dan ajaiblah karyamu. Hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak disembah.
Jikalau kami dekat dengan-Mu Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan baru. Haleluya. Sungguh indah hidup ini kalau kami selalu boleh bersama-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang jalan hidup kami nyata. Walaupun Tuhan saat-saat ini kami berada dalam situasi kondisi yang sedemikian rupa, di tengah-tengah COVID-19 ya Tuhan, tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, tapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang tak terbatas kuasanya, yang ada menyertai kami. Layaklah Tuhan, jiwa kami selalu bermegah akan Engkau. Layaklah Tuhan, kami selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, karena Engkau Allah yang berkuasa atas bumi ini, juga atas surga yang mulia yang Engkau berikan atau anugerahkan bagi kami. Kami percaya Bapa, saat pagi ini Engkau ada bersama kami. Engkau melawat, melihat, menilik setiap pribadi kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Taruh kuasa perkataan-Mu atas lidah bibir hamba-Mu. Pengurapan yang sama atas kami semua, untuk kami boleh menikmati kuasa ibadah itu nyata atas kami. Kami boleh mengalami lawatan Allah, sehingga ibadah kami tidak sia-sia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Yang siap mendengarkan firman Allah, diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Katakan Amin. amin. Puji dan dikembang bagi Tuhan, saudara. Duduk. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Haleluya. Shalom, jemaat yang kekasih. Ya, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, ya. Yang walaupun ya sudah turun semua, tak copot supaya gak keringet ya, saudara. Haleluya. Ya. Di tengah-tengah situasi pandemi corona saat ini, ya saudaraku, yang masih belum tuntas, mau tidak mau memang kita harus mengikuti protokol kesehatan, ya saudara. Ya mungkin di antara saudara yang ada kipas-kipas sumuk, ya saudara, nggak apa-apa, ya hanya 1 jam, paling lebihnya 1 jam ya. Enggak ya saudara. Haleluya ya saudara. Kita patut bersyukur, ya, walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa beribadah, yang walaupun terbatas, ya saudara ya. Kalau tanggal 6 Oktober, saudara ya, kita boleh merayakan ulang tahun GBI yang ke-50, ya saudara. Dan bulan Oktober ini juga adalah bulan misi, ya. Nah, saudara, kemarin sempat disinggung oleh Bapak Gembala, ya, di tengah-tengah situasi ini untuk kita tetap juga berhikmat, ya saudara, dalam kita mengelola segalanya, ya, waktu kita, berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan, ya saudara. Walaupun situasi sedemikian rupa,
Saya percaya bahwa saudara disertai Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, visi Gereja Betel Indonesia adalah 10.000 jemaat, ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini, saudaraku, tidak membuat kita lemah, ya. Siapa yang mengikuti ibadah ulang tahun GBI kemarin yang di-share oleh Bapak Gembala? Ya, tuh 2, semua ya. Ya, saudara, tanggal 6 sore itu di-share. Kalau tanggal 5-nya itu memang khusus kami hamba-hamba Tuhan, saudara, dari jam 1 sampai jam 7 malam. Ya, jam 7 malam, saudara ya. Ya lumayan, saudara ya. Tapi kami mengikuti begitu antusias dan sungguh luar biasa pembukaan rahasia firman dan suasana hadirat Allah, ya saudara kan boleh merasakannya. Nah, tanggal 6-nya ya saudara kita dengar firman Tuhan, yaitu tentang iman, pengharapan dan kasih, ya, yang disampaikan oleh hamba-hambanya, ya Pendeta Yosia, Pendeta Gilbert, dan juga Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham sebagai ketua sinode PPH GBI, ya saudara ya. Haleluya. Nah, saudaraku, saya hanya menangkap pesan yang mungkin saya akan sampaikan tentang iman pagi ini, ya, dan mungkin tentang pengharapan dan kasih. Nggak tahu nanti Bapak Gembala yang akan sampaikan mungkin saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, di tengah-tengah situasi ini kita perlu membangkitkan iman kita, membangun iman kita supaya iman kita teguh, iman kita kokoh, tak tergoyahkan. Ya, kita diselamatkan oleh karena iman. Ya, saudara. Haleluya. Nah, tentang iman ini tadi saya katakan bahwa iman sangat penting, saudara ya. Ya, kita diselamatkan karena iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seberapa besar dosa kita Tuhan ampuni dan lupakan. Ingat ini. Ya, segala dosa pelanggaran, masalah dosa keturunan, dosa perbuatan Tuhan ampuni. Dan kita dijadikan orang-orang benar. Amin. Amin. Siapa yang masih ragu? Dan orang yang sudah dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus layak untuk menerima surga yang mulia itu, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, iman harus dibangun, ya, dan bukan setahun 2 tahun, tapi terus menerus, saudara. Ya, Matius 9 ayat 29b dikatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman harus dibangun dan bertumbuh. Saya lihat Om kalau nanam cabai di depan ada, saudara ya. Cabai ya, saudara ya. Ada apa itu? Ya, tanam, dirawat, saudaraku, bertumbuh, akhirnya mengeluarkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan, ya saudara ya. Bukan gosip, bukan hal-hal yang negatif. Kalau kita mendengar hal-hal yang negatif, dengar gosip, ya saudara, ya, maaf kata ya, orang dunia itu mengecap perempuan terutama, saudara ya. Kalau sudah ngegosip, walah betah. Kalau zaman dulu, ya sampai cari kutu ngobrol, saudara ya, ngasani tanggane, ngerti? Ya, ngomongin tetangga, ngomong orang lain, betah. Tapi sekarang kan nggak ada ya, kutu sudah diberantas ya. Dan saya berharap kita sebagai wanita-wanita Kristus, ya, memiliki pikiran Allah, perasaan Allah. Amin. Iman kita dibangun lewat mendengar, yaitu mendengar firman Allah, firman Kristus.
iman seseorang lemah oleh hal-hal duniawi, saudaraku. Pergaulannya tidak baik, hanyut, ya saudara, bukan saja lemah, bahkan bisa mati, hilang keselamatan kita. Jangan harap masuk surga, walaupun saudara pengen masuk surga, ya. Itu sebabnya perlu iman kita dibangun terus menerus, saudaraku. Ya, dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Iman timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Sebab itu kita perlu membangun iman kita. Amin. Siapa yang suka baca atau praktek misbah keluarga? Halo. Loh, kipiye dong? Adakah manusia di sini? Siapa yang suka membaca renungan firman Tuhan misbah keluarga yang di-share Bapak Gembala dari BPH, dari pusat? Halo? Gak ada. Apa malu? Jujur saudara, siapa? Berarti yang di-share Bapak Gembala gak ada misbah keluarga setiap hari. Aduh, Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, itu di-share, saudaraku. Karena memang tidak ada renungan harian yang berupa buku itu loh, saudara. Maka sekarang dibikin itu. Ya, misbah keluarga itu setiap hari kan ada itu. Malah ada panduannya, nyanyiannya apa, ya saudara. Aplikasinya, ada poin-poin yang harus kita lakukan dan sebagainya. Juga kalau saudara tidak mau baca sendiri, setiap jam 5 itu juga di YouTube Bapak Pendeta Ruben Adi juga mengadakan itu misbah keluarga. Kadang Pak Joko, kadang Pak Yusuf, ya, yang memimpin dalam misbah keluarga itu, ya, saudara. Nah, kalau kita pakai panduan itu memang kita bisa mengatur waktu kita, tidak terpaku dengan jam 5-nya. Saudaraku, sudah mau pagi-pagi bisa, ya, mau malam bisa, ya saudara ya. Nah, itu sebabnya saudara perhatikan, saya berharap jemaat Tuhan boleh membacanya, saudara ya. Haleluya, dibuka itu, ya, di GBI Shalom dikirim ya, Miss Maria, ya, itu dibuka, saudara ya. Setiap hari bisa di itu, ya, saudara ya. Nah, pendengaran oleh firman Kristus, ya, supaya iman kita kuat, ya, haleluya. Perlu kita membangun iman dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, supaya itu baca firman, baik mungkin secara pribadi Alkitab ini, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, ataukah mungkin misbah keluarga tadi, ya, saudara. Kemudian yang kedua, iman dibangun melalui apa? Iman kita bisa dibangun melalui tindakan. Ya, kita bertindak sesuai dengan iman. Iman tentang kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita percayai itu, saudaraku. Ya, jadi iman kepada firman itu yang harus kita lakukan. Nah, dalam Yakub 2 ayat 26 dikatakan di sana bahwa tubuh tanpa roh itu mati. Begitu juga iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman kita harus bertumbuh, saudaraku, meningkat ketika kita bertindak, melangkah dengan iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kesaksian tentang gereja kita ini, saya tentang jemaat Tuhan. Kami masuk tanggal 3 Maret 87. Bapak Gembala ditabiskan 3 Agustus 87. Saudaraku, saya dalam hamil tua, saya masih persiapan masak-masak. Motong ayam zaman dulu belum ada mesin kayak di pasar sekarang. Semuanya kerja di dengan beberapa jemaat. Ya, sama ngelatih sangkur. Sampai ada salah satu kaum muda, "Tante, jangan melahirkan dulu." Maaf kata saya, emang orang yang orang pup ya saudara ya, bisa tanya saudara ya, lahir. Sampai saya bilang, Pak Gembala bilang, kalau lahirnya
malam ini ya berarti di rumah ya di pastori. Kalau lahirnya besok berarti harus bawa ke rumah sakit. Aduh, saudara, saya doa. Ada teman saya, Bapak Minta Samuel Kusnadi, saudara saat itu dari sini, ya. Minggu sore datang, kira kami sudah melahirkan, belum, ya. Hujan bilang kemungkinan besok. Waduh, besok berbarengan dengan apa? Hajat besar ya, saudara. Kedatangan hamba-hamba Tuhan, saudara. Nah, saudaraku ini nggak tahan di perut, mau keluar, saudara. 5:30 pagi, waduh, saudara. Karena kami lari ke rumah sakit Kartini di Purwokerto, saudara. Ya, puji Tuhan, ya Tuhan begitu atur luar biasa. Roh Kudus yang menelpon ibu saya, juga ibu mertua, saudaraku, dua-duanya datang gerakan Tuhan. Zaman itu belum ada telepon, saudara. Ya, saudara, puji Tuhan, dia lahir berbarengan dengan pentabisan saudara. Ya. Dan saudaraku jemaat waktu itu ibadah Senin, Kemis, keteplek, ya saudara. Ini sini masih gang ya. Mungkin Solikin ingat ya, zaman situ ya, sini gang yang buat duduk di situ ya. Nah, saudaraku gereja ini, dan kemudian dengan berkembangnya zaman, saudara, juga jemaat, Tuhan kami renovasi ya saudara, dan kami hanya bertindak dengan iman. Seberapa berkat yang ada, saya dengan suami terus saudara, dengan jemaat yang ada, ya kita doa, kita percaya ini proyeknya Tuhan, masih Tuhan campur tangan. Kami doa semalam suntuk, kami doa puasa, doa rantai, ya saudara, dan sebagainya. Dan puji Tuhan, berapa kali kita renovasi, berapa kali kita bangun, saudaraku. Yang belakang tanah kosong ternyata itu juga milik gereja, saudara. Nah, kemudian belakangan kita bikin pastori, saya 18 tahun di situ, saudara. Dan kemudian kita beli tanah sebelah. Ya saudara, dan sebelah lagi, semua karena iman. Amin. Dengan iman. Ya saudaraku, terima kasih Om Eko yang juga Tuhan pakai untuk kita bisa membeli tanah sebelah, saudaraku ya. Dan semua karena iman, saudaraku. Kita bertindak dengan iman. Ya, apa yang kita lakukan seperti Bapak Gembala, saudaraku, dengan iman kan dengar suara Tuhan. Habis beli sebelah harus merombak ini, saudaraku, karena ternyata saudaraku apanya itu sudah kropos, saudaraku ya. Dan puji Tuhan, ya apa yang ada pada kami, motor jual untuk beli genteng, ya sebagainya, beli apa lagi, saudaraku, dan sebagainya, saudaraku. Tapi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan, ya atas kita, ya, dan kita bersyukur karena penyertaan Tuhan saat ini kita ada sebagaimana ada. Kemudian saudaraku, apa yang kita harus lakukan? Ya, iman dibangun melalui apa? Delay. Kalau yang suka naik pesawat, kadang-kadang delay. Kalau delay itu pesawat langsung datang atau kita harus menunggu? Ya, yang suka nonton mabur itu loh, pesawat menunggu, ya menanti. Ya, saudara. Memang saudaraku dalam hal menunggu itu memang sesuatu yang tidak enak, ya. Lah kok lama yo? Saudara janjian dengan seseorang, janji jam 7 sampai jam 8 belum datang. Kira-kira gimana? Ya, kadang kesuh ya saudara, kepancing ya. Ya. Tetapi Tuhan mau saudaraku. Saat kita menantikan janji Tuhan, kita nggak boleh bersungut-sungut. Ya, walaupun kadang-kadang kurang sabar. Ya, kenapa? Karena dalam menanti janji Tuhan itu pasti. Allah yang berjanji kepada kita itu Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Dalam Habakuk 2 ayat 3 dikatakan di sana, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya. Waktu Tuhan itu pasti dan janjinya pasti digenapi. Amin.
Itu sebabnya jemaat Tuhan harus terus beriman. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Saat engkau mengalami pergumulan hidup apapun itu, nantikan Tuhan. Engkau semakin mendekat kepadanya. Hanya dekat halaku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Berapa lama? Berapa lama? Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Itu juga yang saya lakukan, yang kami lakukan, saudara. Dalam kehidupan kami, saya dan Bapak Gembala yang tidak muda lagi, sandaran kami, andalan kami hanyalah Tuhan saja, saudara. Saat kami mengalami hal-hal yang secara manusia tidak sanggup lagi, saudaraku, kami hanya datang di kaki Tuhan. Doa lagi, doa lagi. Jemaat Tuhan sakit, kami tidak bisa menengok, bahkan karena tidak boleh. Doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Saudaraku, kita percaya bahwa janjinya itu dan amin. Iman Abraham tidak menjadi lemah dan bimbang akan janji Tuhan. Ya, kita tahu Abraham adalah bapak orang percaya. Saat dia mendengar atau menerima janji Tuhan, secara manusia tidak mungkin. Abraham sudah tua, Sarah sudah tidak mens lagi, saudaraku. Berarti tidak subur, sudah kering, sudah tua. Ya, nggak mungkin punya anak. Ya, tetapi Abraham tidak menjadi lemah dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20 itu. Iman Abraham tidak menjadi lemah dan bimbang akan janji Tuhan. Imannya diperkuat saat menunggu janji Tuhan. Demikian juga, saudaraku, iman kita harus kita perkuat saat kita menantikan janji Tuhan. Dan pergumulan kami dalam keluarga, saudaraku, ya, dari saya sendiri terus menikah, Tuhan kasih anak. Saudaraku, andalan kami hanya Tuhan. Saat anak butuh apa, ya kita doa. Kami rindu anak-anak kami harus kuliah, harus lebih pintar dari kami. Secara manusia tidak mungkin, tapi kami hanya andalkan Tuhan. Masa penantian memang nggak enak, saudaraku. Pernah, saudaraku, anak saya, ya, yang satu butuh untuk bayar SPP, kos, ya, juga uang kuliah. Yang satu lagi bayar untuk skripsi dan sebagainya. Suami saya di sini sudah masih gereja waktu masih ini menghafalkan Matius 6 itu. Keluar masuk terus doa-doa. Saat saya ngebel, mah kirim uang. Ya tunggu, saya bilang Tuhan sudah sediakan, ada, saya bilang. Bener mah, sudah ada? Ada, saya gitu. Cuma nggak tahu di dompet siapa, saya bilang gitu ya. Saya kira, haleluya, sudah kami doa-doa. Pagi-pagi sudah bersahabat lama ngepel, ya adik ngepel, ya minta nomor AC bang, ya sudah ya. Luar biasa Tuhan. Ya, Tuhan kirim sesuai kebutuhan anak kami, saudaraku. Kayak turai belas, sudah ya, puji Tuhan. Itu pun juga bersyukur. Berkemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Allah kita ini luar biasa. Saat itu menantikan apa? Mama Ari rindu, anaknya cepat pulang. Mama Ari mana? Duduk mana? Oh iya, ya. Kami doa-doa terus, ya. Kalau kemarin susah di kontak, kemarin sudah di Peru, ya benar di Peru, ya bisa kontakkan, puji Tuhan, saudaraku. Wah, senang sekali ya. Sampai anak karyawan bakpia mirip anaknya dipeluk, sudah nangis saking rindunya kepada anaknya, saudaraku ya. Menanti, ya
doakan terus ya, kami doakan ya Ari sehat-sehat ya, boleh pulang sampai di Indonesia dengan selamat. Nah, saudaraku, demikian juga dalam kehidupan saudara. Kemungkinan apa? Ya, mungkin sakit, mungkin dalam hal masalah keluarga apa ya saudara, tentang anak-anak ya saudaraku, mungkin ada anak-anak yang bandel, yang lawan. Saudara doa terus, kuasa Tuhan menjamah, mengubah anak kita, amin. Kemampuan kita terbatas saudaraku, tapi itu kuasa Tuhan tidak terbatas. Apa saja saudara ya, haleluya. Nah, lebih jauh saudaraku, apa yang harus kita lakukan ya? Memang secara umum kita juga menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, banyak orang yang berbantah-bantah tentang hal pada kedatangan Tuhan ini, tentang adanya pandemi COVID-19 dan sebagainya. Saudara, kita tidak boleh menghakimi atau berbantah-bantah tentang hal itu. Yang penting, sebagaimana juga Bapak Gembala sering katakan, ya kami dengar juga dari Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi, yang penting adalah kita hidup memperkenankan hati Tuhan. Ya saudaraku, kapanpun Tuhan panggil kita, ya, atau saat kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti, ya saudaraku, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yang lebih jauh apa yang harus kita lakukan agar iman kita dibangun? Yaitu lewat pencobaan, saudara ya. Pencobaan. Iman kita dibangun, dimurnikan lewat pencobaan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, ya. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, kita harus bergembira dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan, persoalan dan sebagainya. Ya, baik dalam hal bisnis, usaha, pekerjaan, ya, tidak bisa ditayangkan ya, atau juga mungkin dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, dalam situasi demikian, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, ya, kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, hal-hal itu mungkin kau sedang bergumul dalam ekonomi, ya, dalam kesehatan, sebagainya. Saya sudah memang kadang-kadang nangis kalau sakit kaki sudah. Tangan kiri saya juga sakit sudah. Bisa tak sini angin sudah. Nah, suami saya juga ada bengkek. Belakangan ini cenderung tensi tinggi. Ya sudah. Tapi kami terus andalkan Tuhan. Sehingga kami tetap bisa mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Yang walaupun saya maaf ya, seperti jemaat kayak kemarin yang meninggal, yang dipanggil Tuhan. Ya, saya memang nggak boleh dengan suami, memang dengan kondisi kesehatan saya, saudaraku ya. Tapi Om dengan Maria yang ya juga di antara saudara jemaat Tuhan yang memang masih muda dan fit, ya saudaraku ya, wakil kami. Ya, itu sebabnya kami minta melalui hal-hal ini juga jemaat itu peka. Ya, saudara. Walaupun jemaat Tuhan itu tidak aktif, saudaraku ya, karena juga mereka juga kondisinya tidak memungkinkan, ya saudaraku, saya berharap saudara-saudara peka akan hal ini, ya. Tuhan kasih ke saudara kesehatan, ya, usahakan menyisihkan waktu untuk ambil bagian. Ini juga pelayanan, saudara. Ini juga pelayanan, ya. Itu sebabnya kadang saya bilang dengan Anas atau anak-anak siapa itu yang pas habis ibadah, ya, supaya karena opa sudah kondisinya tidak fit kayak dulu dan tidak bantu itu galon atau apa ya yang dimasukkan, nutup pintu dan sebagainya, saudaraku. Yang walaupun memang yang lain-lain Maria yang kerjakan, nyemprot, nyapu, ngepel dan sebagainya, tapi saya juga berharap kaum muda remaja untuk juga memperhatikan rumah Tuhan, ikut ambil bagian. Amin. Amin. Seberapa kita bisa, saudaraku, ya. Haleluya, ya. Pelayan-pelayan Tuhan tetap aktif, ya, dengan sukacita boleh melayani Tuhan, saudara ya. Nah, iman kita dimurnikan lewat masalah persoalan-persoalan dalam kehidupan ini.
Saat engkau mengalami lagi ada masalah, ya saudaraku, adalah tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap melayani Dia, mengutamakan Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan suatu beban, ya, tapi suatu kehormatan dari Tuhan. Amin. Gak semua orang bisa melayani, gak semua bisa WL, gak semua bisa singer, gak semua bisa main musik. Ya, saudara, gak semua bisa jadi usher atau sound system atau LCD. Nah, kalau Tuhan memberikan itu kepada saudara, harus bersyukur. Amin. Lainnya menjadi tim doa. Mungkin saudara doakan kami, Bapak Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan, ya saudaraku, hamba-hamba Tuhan, presiden kita, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin secara kepemerintahan, TNI, Polri, dokter, perawat saat ini yang banyak harus dikerjakan, saudaraku, dan banyak penderita yang kena COVID, saudaraku, yang perlu juga dirawat, dilayani. Kita doakan supaya para dokter perawat juga dijaga, dilindungi Tuhan. TNI, Polri yang menjaga keamanan bagi negeri kita juga dijaga, dilindungi Tuhan. Masyarakat dikasih pengertian, diterangi hatinya oleh Tuhan untuk mereka belajar menghormati pemimpin-pemimpin kita. Ya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk kita juga boleh menerima dan menghargainya. Kita menjadi rakyat yang takut akan Allah, sudah menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Amin. Amin. Dan silakan melihat, saudaraku, kalau engkau melayani dengan tulus, dengan hati nurani yang murni, ya, karena engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Tuhan nggak pernah mau berutang budi sama kita, ya saya katakan, saudara. Pembelaan, penyertaan dan pasti nyata atas saudara. Amin. Amin. Walaupun ada kalanya engkau tidak ada yang memperdulikan apa yang kau lakukan, tidak ada yang menghargai mungkin, tapi itu tidak menghentikan engkau untuk selalu berbuat baik, untuk engkau mengasihi Tuhan, untuk engkau melayani Tuhan, saudara. Ya, saya sangat berterima kasih kepada suami, anak, juga segenap jemaat Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengasihi kami, memperhatikan kami. Kami tidak bisa membalasnya, saudara, tapi Tuhan akan memberkati, membalas saudara dengan segala kelimpahan. Amin. Amin. Apa yang kau lakukan? Kau mempercantik gereja ini, engkau peduli si Tuhan, saudara, ya. Dan kebersamaan kita dapat melihat kasih kuasa Tuhan. Lebih jauh apa, saudaraku? Iman kita dibangun melalui penyelamatan Tuhan. Ya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita diselamatkan karena kita beriman kepada Allah. Allah yang telah menyelamatkan kita, saudaraku, juga akan menyelamatkan kita terus. Ya. Coba ditayangkan, minta tolong, dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Bisa ditayangkan. Siapa itu? Daniel, ya? Ya. Ya. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ia, yaitu Tuhan yang telah menyelamatkan kita, akan menyelamatkan kita lagi. Ya, yaitu kita yang kepadanya kita menaruh pengharapan. Ya, haleluya. Daud, saudara, yang telah disertai itu ditolong Tuhan. Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa, ya, dan juga beruang. Saat dia menghadapi orang Filistin yang ke raksasa itu, siapa namanya? Terus minggu ingat? Hagai ingat? Siapa namanya? Yang dihadapi Daud pakai tameng, raksasa. Siapa namanya? Hagai? Goliat. Wow. Ya, Daud masih kecil, kayak Hagai, ya. Pipinya merah, ya saudara. Saat nyoba pakaian perangnya si Saul, ya, Raja Saul, wow, Raisa melaku, nggak bisa jalan malah, saudara, ya. Ya. Tapi Daud
lepaskan dengan apa adanya. Dia punya senjata apa? Nek Jawane itu pelintengan, ya saudara, pengali-ali, ketapel, ya saudara. Dia mantap. Ya sudah boleh baca itu dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Ya, Tuhan yang telah melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang. Dia percaya bahwa Tuhan juga akan melepaskan dia dari orang Filistin itu. Yang namanya siapa guys? Goliat. Ya, saudara, Goliat itu besar ya. Kalau Goliat berhadapan dengan Daud dengan kekuatannya sendiri. Tapi Daud menghadapi Goliat bersama dengan siapa? Tuhan. Saudaraku. Akhirnya saudaraku, kalau kita lihat baca dalam firman Allah dalam Alkitab, ya, maka Goliat mati. Ya, dengan apa? Batu yang dilepas oleh Daud dari ketapelnya. Saudaraku. Nah, saat ini mungkin saudara juga mengalami masalah yang begitu besar seperti Goliat. Gue tidak perlu takut. Apa yang diserukan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kemarin disampaikan Bapak Gembala tidak membuat kau takut. Tapi justru kau malah semangat cari Tuhan, semakin dekat dengan Allah, mengandalkan Tuhan. Engkau melakukan bagianmu, bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Engkau melakukan bagianmu, mengerjakan apa yang kau kerjakan, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Setelah engkau diberkati Tuhan, jangan lupa 1/10 sisihkan hanya Tuhan. 90 engkau kelola. Kalau kemarin saya mengikuti seminar keuangan, saudaraku, 10, 20, 30, 40. Apa itu maksudnya? 10% milik Tuhan, 20% ditabung, 30 mungkin sudah punya sangkutan apa, punya utang bank atau apa ya saudara ya, atau cicilan rumah atau apa ya, itu 30%. Yang 40 untuk kehidupan kita sehari-hari, anak sekolah, bayar listrik, untuk belanja dan sebagainya. Sudah akan usahakan itu, ya saudaraku. Dan mungkin ingin ambil bagian bakti sosial dan sebagainya. Sampai itu diatur begitu rupa, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita perlu hikmat Tuhan. Ya, kelola waktumu, kelola berkat-berkat yang ada padamu dengan hikmat Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, itu sebabnya jangan takut, saudaraku, tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, banyak kali kita mengalami hal-hal ya saudaraku yang secara manusia tidak mungkin, tapi semuanya mungkin bagi Tuhan. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Amin, amin. Itu sebabnya engkau tidak boleh menjadi lemah. Engkau sakit, kata dokter begini, si Om saudaraku gak boleh nyupir jauh-jauh, gak boleh ngangkat berat, gak boleh lebih dari 7 kilo. Saudaraku, padahal Om biasa kerja keras. Ya saudaraku, angkat apa? Karena suka saya udah kurangin. Kok ngangkat gini kok abot ya, saya kira kosong. Ya sebelum ke dokter saudaraku. Tapi ternyata setelah periksa ke dokter, dokter bilang nggak boleh angkat berat, saudaraku. Jadi saudara, kehidupan kami berdasarkan iman bersama dengan Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur Tuhan kirim anak saya. Apa yang tidak bisa kami lakukan, anak kami lakukan. Kami bersyukur dengan kehadiran saudara-saudara ya yang Tuhan percayakan untuk bersama-sama kami hidup dalam kasih Tuhan. Apa yang tidak ada pada kami, ada pada saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Amin. Haleluya. Mari kita akan bekerja bersama dengan Tuhan. Hal yang tidak mungkin semuanya mungkin bagi Tuhan, juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang seringkali kami bagikan kepada saudara yang dibikin lagu sama Pak Daniel Prasetyo. Kemarin Tuhan tolong, hari ini dan seterusnya Tuhan pasti tolong. Kemarin diberkati, hari ini dan pasti Tuhan berkati. Kemarin disembuhkan, hari ini selanjutnya pasti Tuhan juga sanggup menyembuhkan. Amin. Amin. Iya. Saudaraku, dan kami sangat bersyukur ya punya Allah yang luar biasa. Sebagai ayat terakhir, sudah bicara dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh itu menjadi ayat hafalan. Ayo, dan ini minta tolong saya.
1 Korintus 2 ayat 9 bisa ditayangkan? 1 Korintus 2 ayat 9. Oh ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk jemaat GPI Wangon yang mengasihi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk itu jemaat termari, bangkitkan imanmu. Haleluya. Dan ikut tetap semangat, antusias dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Mungkin pemain musik pelayan Tuhan akan maju ke depannya. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membangun iman kita supaya kita semakin kuat, semakin teguh, dapat menghadapi setiap persoalan kehidupan dan kita menang. Haleluya. Hanya dekat Allah saja. Pandang Yesus yang berdekat padanya, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang memberi kekuatan baru dalam hidup kita, sehingga engkau akan memberikan harapan. Kesana
Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali bagi kami untuk kami membangun iman kami yang teguh, kuat. Karena Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji untuk bebas dari persoalan, tetapi Engkau berjanji senantiasa menyertai kami, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar. Itulah sebabnya kami tidak takut apa yang harus kami hadapi. Yang paling penting adalah kami harus dekat dengan Engkau, Allah kekuatan kami, Allah keselamatan kami. Engkaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, memberkati seluruh jemaatmu. Engkau memakai kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjalankan misi, mengajak orang-orang yang tidak punya pengharapan untuk percaya kepada Yesus, supaya mereka punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan mengurapi kami semuanya ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, singer, WL, bahkan kami semuanya Tuhan, Engkau pakai kami dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpuji akan namamu kekal selama-lamanya. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Engkau sertai dalam kuat kuasa-Mu. Peliharalah negeri ini ya Tuhan, supaya kesatuan dan persatuan tetap terjaga Tuhan. Terpuji namamu. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai kami dan Tuhan ada bersama kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya.